Sri Wulandari. Hai Sri Wulandari. Halo Pak. Sehat Sri. Apa Pak? Sehat. Mancet-mancet Pak suara jaringan. Lapor. Siska, apa kabar Siska? Baik, Pak. Wih, keren Siska nih. Bapak apa kabar, Pak? Materi ya siapin, no? Lagi siapin belum? Pak, aku nonton video bain kelak laptopku error lambat. Bapak lah sampai mana kelak? Wih, sedih. Kelak kami sedih. Tunggu absen dulu lah, no? Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, Siska hadir. Aku share screen lah. Biar kalian bisa lihat ya. Siska. Dan Siska. Sri Wulandari, Siska. Siapa lagi? Elma. Yang lainnya nanti aja. Kita mulai saja ya anak-anak ya. Suara saya jelas dan layar saya tampil ya. Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Kita bertemu di kuliah pengganti untuk pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang plugin. Apa itu plugin? Ya, yang pertama tentunya kalian tetap harus login ke dalam dashboardnya ya. Nah, yang terakhir kan kita bahasnya NIM-nya NIM Ferry itu ya kelompok kalian yang kemarin, yaitu NIM 64. Berarti yang perlu dilakukan ya masih sama. Intinya gini, kalau kurang jelas silakan ditanya lagi. Terakhir tuh kita minta SEMA, tapi karena jaringannya agak tidak beres, jadi dia belum selesai. Ya, nih OPT katanya coba apa? Saya coba ya ini ya, saya tinggal allow. Terakhir tuh tampilannya kayak apa? Ini kan nggak maksimal dia. Saya coba allow yang di sini, tinggal tunggu. Kebetulan saya lagi di kampus nih. Nah, apa yang mesti dilihat? Lagi coba di reload lagi lah. Nah, kalau belum normal juga, ya ini bisa dibilang dalam tanda petik ya, installnya tuh gagal. Nah, kenapa gagal? Itu kemarin tuh, ya, kita belum selesai mengikuti yang namanya widgetnya dia. Kalau mau ngulang bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Kita tinggal ulang, install yang tema ini sekaligus plugin-pluginnya. Nah, kalau di sini pluginnya Ocean Extra, Classic Widget, dia belum semuanya tertanam di sini. Jadi ya mau nggak mau. Nah ini ya, saya coba install demo ya. Saya coba yang lain. Intinya ini ngulanginnya kemarin nih. Saya akan coba cari Yoga, ini kan yang tadi. Ya, saya coba travel lah. Nah ini ya, dia ada install. Go ada. Saya coba install. Siapa tahu di sini lebih cepat nih. Sekali lagi ini persis kayak kemarin. Nah ini udah berubah tombolnya, berarti internetnya lebih cepat di sini. Jauh nih. Tuh aktif. Intinya kalau internet kita stabil dan cepat, tentunya agak gampang dan sangat gampang sebenarnya. Mereka udah nyediain untuk kita. Kita tinggal ngeklik, jadi. Nah ini tinggal ditunggu aja. Kita coba bahas plugin. Plugin itu apa? Nah, kalau tema kan kaitannya dengan tampilan, kulit. Ya, ibaratnya kalau Siska kita lihat fisiknya secara apa. Kalau Meli kita lihat fisiknya secara apa. Nah, plugin itu apa? Plugin ini merupakan kode siap pakai yang tinggal diaktifkan di WordPress.
Kalau di Joomla itu disebutnya komponen. Kalau di WordPress plugin. Jadi tinggal plug itu masukin, plug masuk plugin. Jadi masukin ke dalam. Nah, apa yang dimasukin ke dalam ya kodenya. Kodenya bukan dari kita, tentunya dari orang. Ini komponennya di Joomla, CMS yang lain. Nah, cara makainya atau plugin itu kalau dari pengertiannya ini, terus cara makainya gimana? Plugin sebelum dipakai harus diinstal dan diaktifkan. Tetap tuh. Kalau secara kategorinya dia terbagi jadi untuk kategori yang namanya untuk konten, plugin keamanan, dan penunjang tampilan. Maksudnya apa? Sabar. Nah, di pertemuan awal saya pernah menyampaikan slide PowerPoint, slide PowerPoint yang kayak gini ya. Plugin, ada galeri, ada banner, ada SEO. Maksudnya apa? Sabar. Terus di RPS hari ini kita bahasnya instalasi plugin, kategorinya apa. Nah, jangan lupa tetap ada tugas ke wordpress.com. Terus menggunakan plugin yang tepat di web yang dibangun. Habis itu, ya kalian tinggal UTS. Sekali lagi, jika tidak jelas, boleh bertanya. Nah, jadi kita tetap sama dengan tema kemarin. Tahap awalnya, install plugin. Kemudian, ada nggak customnya? Sebenarnya customnya nggak ada, hanya nyeting plugin. Itu pun kalau, sekali lagi ya, kalau perlu disetting. Kalau nggak disetting, ya nggak usah. Terus menggunakan plugin yang tepat. Nah, contohnya apa? Nah, saya akan nyontohin yang di tampilan nih, salah satunya adalah istilah Lightbox. Apa itu? Sabar. Jadi, gambarannya ini kan sudah aktif semua ya. Saya next. Ini lanjutan dengan tema tadi. Yang kita kemarin belum selesai itu sampai import-import ini. Saya sambil nunggu, saya import aja. Saya sambil absen lagi nih. Si Ayu ada. Sambil nunggu saya absen ya. Tunggu. Ayu, Dea ada. Emma. Ayu hadir, Pak. Iya kan sudah nih. Nih. Udah kan Ayu? Rizka Mutiara. Ketika Reza Rosna. Iya. Ada 16. Ini kurang satu. Siapa yang belum dipanggil? Cynthia. Sudah lengkap ya. 16 yang hadir. Nah, saya lanjut lagi yang tadi. Wih, ini yang udah selesai nih ya. Kemarin kita bahas itu karena intronya lambat, dia nggak pernah sampai ini. Jadi inilah selesainya. Tahunya dari mana? Kalau udah berhasil. Nah, intinya ini tampilannya nggak komplit nih. Karena apa? Demonya nggak selesai kita import. Saya tinggal reload. Kalau benar ya hasilnya ada webnya. Nah, nih kayak gini nih. Udah keren banget nih. Oh, ini yang yoga kemarin nih. Ya, tuh. Nah, inilah dia. Saya klik, udah muncul malahan nih. Tuh, dia berupa slider di mana ya kita sebenarnya nggak perlu install yang aneh-aneh lagi karena dia sudah terinclude di dianya ini. Saya coba minimize ini dulu. Nah, oke. Yang kalian lihat sekarang itu disebutnya Lightbox nih. Kalau kita ngeklik suatu gambar, muncul pop-up ya kayak gini nih. Nah, ini disebutnya Lightbox. Jadi image Lightbox. Ya, cara pakainya sebenarnya karena sudah disupport oleh pluginnya, kita nggak perlu lagi ngotak-ngatik. Karena apa? Ya, kalian tinggal ngubah saja yang ada di sini.
Nah, cara ngotak-atiknya gimana? Berhubung kemarin itu belum ya. Jadi saya sampaikan di sini. Cara ngubahnya, kita cukup ngeklik sunting dengan Elementor ini. Diklik sunting. Tunggu. Nah, dia ada bilang apa nih buat ulang segala macamnya. Coba aja buat ulang. Kalau di kelas 11 sih dia nyuruh mode save kata dia. Ya, saya coba aja klik buat ulang, sinkronkan. Ya tinggal kita turutin apa yang dia minta aja lah kayak gitu. Syaratnya sekali lagi adalah ini terkoneksi dengan internet yang stabil. Pak, kalau tema yang biasa aja gimana? Yang bukan kayak gini. Nah, nanti kita coba dulu. Tapi ini kalau bisa kalian juga mendapatkan yang tema-tema kayak gini nih. Supaya apa? Supaya tampilannya sekali lagi menarik. Kita lihat lagi ya. Ini sunting dengan Elementor. Oke aja tuh, dia bilang oke. Nah, saya mau ngelihat apa nih? Contoh nih. Nah, ini udah masuk mode sunting ini. Dia ada terdiri dari beberapa bagian. Travel yang paling atas nih. Bagian ini coba kita lihat. Ada kolom. Mana sih yang dihilangin? Nah, ternyata bagian yang di kiri. Ada plus di sini. Kita bisa nambahin apa? Kita bisa nambahin gambar. Nih. Nah, gambarnya udah dipilih. Terus mesti diapain? Gambarnya pun ini ternyata dia nggak bisa langsung ditambah plus kayak gitu. Ya, dasarnya kita mesti ngubah apa? Nah, dia ada pro nih yang versi berbayarnya pasti ya. Global nih harus versi pro juga. Ya mau nggak mau kita ngubahnya modelnya kayak gini nih. Jadi kita ke bagian, oke. Nah, di sini ada bagian kosong, dia nandain tadi yang di sini. Kolom ini ada tajuk. Tinggal kalian double klik. Nah, kebetulan nggak muncul nih. Harusnya sih bisa langsung diedit. Coba. Ini kan nggak ada nih, nggak ada semua nih. Nah, dia belum masuk mode kan nih. Tunggu, saya cari dulu. Oke aja. Kalau dia mode editnya ada tombol pensilnya dia, tapi ini di mana tunggu. Aturan situs, riwayat, perubahan bukan. Nah, di sini nih salah satu contohnya welcome nih kalian bisa double klik terus di bagian kiri ini ucapin selamat datang misalnya. Selamat datang. Terus gambar ini bisa kalian ganti juga. Contohnya kalian mau gambar kalian. Nah, gambar logo yang kita bahas kemarin. Sisipkan. Nah, udah jadi satu tuh. Hidung babi misalnya. Tulisannya apa ya? Tinggal kita ubahlah di sini. Nah, dan seterusnya. Kalau sudah tombol perbarui itu coba diklik. Intinya ini editornya dengan namanya Elementor. Kenapa? Ya kalian lihat sendiri lah, dia tampilannya jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik sehingga kalian tinggal ngubah-ngubah aja dari layout yang sudah ada ini. Nah, bikin new journey dan segala macam tinggal kalian ubah. Intinya sekali lagi ini sudah sangat menarik. Kalian tinggal manfaatin aja yang sudah ada. Ya, gambar ini gimana gantinya? Misalnya di sini kan tadi kan saat diklik. Nah, ini ada beberapa gambarnya dia. Dia dinamain galeri. Jadi kalau kita mau nambahin lagi, ya kita pilih beras ini misalnya. Nah, saya udah tambah satu, saya sisipkan, udah ada nih, next ya. Nah, karena ini butuh di reload, coba saya perbarui. Ini saya close. Nah, ini udah foto beras nih. Ya, kayak gitu. Jadi kalian tinggal mengikuti dari layout ini, dia ada di halaman home-nya. Halaman home itu halaman beranda kita. Jadi kalian tinggal buka halaman front end. Sekali lagi dia ada tombol shooting dengan Elementor. Elementor ini larinya di mana halaman ini? Sebenarnya dia larinya ada di suatu page. Jadi di sini nih, halaman,
nanti ada tulisan, nah kayak gini nih, Elementor, Elementor, Elementor. Tapi yang digunakan tadi itu, ini, home ini, ya. Kok ada dua? Nah, kebetulan saya kan ada nginstal 2 kali, satunya yoga, satunya entah apa tadi itu. Saya coba sunting yang inilah, atau sunting dengan Elementor. Kalau bener yang hijau-hijau tadi, ya itulah barangnya berarti. Ya, jadi dia memang larinya ke suatu halaman. Nah, menu-menu yang di sini bisa nggak diganti menu-menu yang ini, ya, yang tampil tadi. Jadi kita harus menyesuaikan menunya itu, bisa jadi dari tampilan menu ini. Nah, kan menu kita ini nih ada home, tapi giliran di sini tampilnya nggak ada lagi tuh menu yang kita buat kayak gini nih. Nah, jadi menu kue kita mau tambahinnya gimana? Ya coba aja dikelola lokasi, top bar segala macam. Ini kan nggak ada nih, berarti larinya ke yang namanya si ini tadi Elementor tadi. Ini yang sesuaikan yang kemarin. Menunya saat ini main kata dia. Nah, jadi kalau saya mau ubah main menunya ini, kan dia ada banyak nih menu-menunya. Nah, saya mesti ngapain? Main menunya saya mesti ganti. Saat ini diatur ke main, dia ini yang jadi menu mainnya. Nah, ada home segala macam, kita tinggal hapus lah. Coba saya pilih centang main ini. Jadi dia jadi apa? Kita lihat. Nah, ini menu kita yang kemarin, ya, visi misi, kampusku misi. Ini nih menu-menu tambahan yang didapat dari install tema dan pluginnya yang kita import. Nah, selebihnya ini kalian tinggal nyoba-nyoba aja karena pembahasan kita khusus hari ini tentang plugin. Kebetulan temanya udah terlalu sakti. Nah, kayak gini nih. Terlalu sakti itu gimana? Saya coba tutup dulu. Kan tampilan halaman depan kita seperti ini. Dia sudah ada slide-slide-nya. Intinya udah menarik lah. Kayak yang beras tadi sudah ada juga nih. Berarti kalau yang saya bilang ini disebutnya lightbox. Lightbox ini sendiri sebenarnya di tema yang biasa belum ada. Taunya yang yang biasa tuh belum ada gimana. Nah, ini coba saya ganti dulu. Kalian belum nyoba ya ini ya, sabar dulu. Saya coba ganti ke yang 2020 lah. Dia suruh quit back, nantilah skip. Jadi dia kecewa, jadi tanya, ngapain kita di lampu lah bagus gini kalian nggak mau pakai, kata dia. Nah, tunggu. Nah, di sini ini karena home dia ya. Tadi ada galeri, diklik, nah masih muncul. Dia udah ngikut, berarti ada pluginnya yang ngikut sama dia. Nah, itulah sebenarnya kalau kita milih tema, carilah yang saya bilang tema yang cocok tuh ya, tema yang mendekati hasil akhir. Nah, kayak gini nih berarti lightbox-nya udah nggak perlu diinstal. Ya terpaksa mau nggak mau saya melanjutkan yang Ocean WP tadi. Nah, jadi salah satu tema yang recommended adalah yang Ocean WP tadi. Ya, dia kenapa? Ya, salah satunya ini nih. Kita akan lebih menarik jika ngelihat gambar itu terbuka di webnya tanpa perlu klik kanan kayak ini nih. Ya, kadang kan kita ngebuka gini harus balik lagi, harus tutup kayak gitu. Beda dengan yang sekarang ini. Tinggal kita klik tampil. Ya, berarti membantu kerjaan kita. Tinggal kalian modif-modif aja pokoknya. Nah, kelanjutannya karena ini sudah aktif, saya coba mencari yang tidak ada. Mencari yang tidak ada itu gimana? Contoh nih. Saya akan klik blog. Pawang hujan beraksi misalnya. Di sini aja udah lengkap nih malahan untuk share-nya. Kenapa dibilang gitu? Nih, dia ada beberapa jenis. Ada untuk galeri tadi ada tadi keamanan, konten, kinerja dan seterusnya. Malahan di sini dia nyediain juga buat kita contoh. Postingan ini kita bisa share ke Facebook. Nah, nampilin ke Facebook kita apa? Kita bisa langsung nge-share ke WA. Malahan ya bisa dibilang tema ini hampir komplit. Kalian tinggal modifikasi aja intinya. Udah mantep banget nih. Terus ada apa lagi? Kategori
keamanan nih. Kita coba keamanan aja lah. Mulai dari keamanan. Ini bisa kalian ikutin ya. Cara ngetesnya adalah coba kalian logout dari dashboard. Oke. Harusnya tampil seperti ini nih. Silakan ya. Saya tunggu sambil saya absen lagi nih. Saya ulangi. Coba kalian logout dari dashboard, lihat tampilannya sama nggak dengan saya. Atau jangan-jangan ada yang beda. Itu dulu. Silakan ya anak-anak. Dan Dika Bima. Apakah sudah anak-anak? Oh, anak-anak kenapa lah diem nih? Halo, suara saya kedengaran nggak nih? Oh, pada kemana anak-anak? Di Alpha Udah, Galit. Pak. Oh, udah logout ya? Udah logout. Aman. Yo, nah, seperti yang kita lihat di halaman login nih, kalau kita lihat ya, sebenarnya kurang pengamanannya. Kenapa? Bot itu bisa nyoba dengan user dan password, dia nyoba brute force kayak gitu. Sehingga berulang-ulang dia nyoba ujung-ujungnya jebol. Apalagi admin-admin. Nah, caranya gimana supaya bisa dalam tanda petik ya mengamankan. Nah, ada yang namanya plugin all-in-one WP Security. Jadi ini plugin yang kategorinya untuk keamanan. Nih, yang saya bilang nih. All-in-one WP Security. Kita lihat ya. Cara pakainya gimana? Nah, kalau sebelumnya saya sempat bahas install tema ada 3 cara. Install plugin pun ada 3 cara. Persis caranya. Nah, kalau install plugin ada online, ada ngupload zip, ada naruh folder plugin. Nah, asumsinya kita sekarang posisinya sedang logout ya. Nih, logout nih, belum login. Terus barangnya tadi all-in-one security itu gimana? Dia tersedia di website yang ORG ini, yang ada tombol unduh. Ya, ini saya copy, saya taruh ke Telegram, grup Telegram ya. Jadi kalian bisa download juga. Mana grup kalian nih? 4J. Nah, itu WP Security. Cara pakainya gimana? Yang pertama kan pastinya download, unduh. Nah, tinggal kalian tunggu. Hasil downloadnya ini, biar nggak bingung, saya akan taruh di folder angka 7. Kelompok kalian yaitu SI4J. Karena kita dalam keadaan logout, cara paling enak menginstal plugin ini adalah dengan cara ketiga. Saya ulangi. Cara install plugin ada 3. Cara install tema pun ada 3. Kalau online, itu langsung dari WP admin. Hanya, sekarang ini kita sedang logout. Kan nggak mungkin jadi kita installnya dari WP admin. Kemudian mengupload zip. Upload zip ini pun masuk ke dari WP admin. Nggak mungkin 1-2. Jadi kita mau nggak mau naruh ke folder plugin. Caranya, hasil downloadnya tadi diekstrak terlebih dahulu. Oke. Setelah diekstrak, isinya kayak gini. Yang kita perlu ambil tuh satu foldernya. Ya, satu folder hasil ekstrak ini. Di-cut boleh ditaruh di htdoc folder kita. Oke. Terus di WP content folder plugin. Nah, kita paste di sini. Ini nih udah selesai installnya, tapi belum aktif. Tahunya gimana?
Saat di reload pun nggak ada. Oke. Nah, yang perlu kalian lakukan kayak gitu dulu. Kita cara yang terbalik mulai dari cara ketiga, yaitu naruh folder pluginnya ke dalam plugin. Silakan ya, ditaruh all-in-one WP Security-nya. Kita mau nyoba makai habis ini. Silakan anak-anak. Saya sambil ngecek absen lagi. Jika kurang jelas, boleh bertanya. Jangan malu-malu. Anak-anak mau bertanya? Kalau diam, dianggap udah ngerti. Nah, kalau udah ngerti, saya lanjut nih. Kita akan login. Pak. Hah? Sinyal kurang mendukung. Oh, lapor. Nanti tonton aja ya admin-admin. Setelah login admin-admin, plugin tadi ada di mana? Ada di menu plugin. Ya, plugin terpasang. Kita udah selesai install, ya tinggal naruh tadi udah install. Ini dia barangnya. All-in-one Web Security. Saya tinggal aktifkan. Tinggal tunggu sambil absen lagi. Valen nggak ada, Fabian tidak ada, Tasya ada. Tidak ada. Nah, kita lanjut. Taunya di Odaptive, ya dia tombol aktifkan tuh nggak ada. Nonaktifkan munculnya kalau dia sudah aktif. Ingat ya, untuk UTS, saya ulangi baik-baik nih. Kasih pembesar. Untuk UTS, nih ya, dengerin ya, harus dalam keadaan aktif. Jadi kalau ada tombol aktifkan, artinya belum aktif. Dia muncul nonaktif ini, nonaktifkan. Baru dia dalam keadaan aktif. Kalian lihat aja nih posisi aktif ini. Ya, berarti saya udah ada 9 plugin aktif. Nah, kalau sudah, saya akan coba di setting. Di sini apa saja yang bisa saya lakukan? Nah, penjelasan singkat ya. Ini thank you ini bisa kita dismiss aja nih. Dia aktivasi segala macam, udah cuekin, dia minta aktivasi. Nah, dia bilang coba kunjungi halaman ini untuk informasi dan update dan dokumentasi. Terus kita disuruh juga follow di sosial media dia. Dia mengucapkan terima kasih dan segala macamnya. Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah coba backup database, kata dia. Backup AT-Access. Karena apa? Ini file-file pentingnya. Cara backup database. Coba kita klik ke dia. Nah, create DB backup now. Jadi, sekali lagi, plugin yang digunakan itu yang bagaimana? Ya, kalian pakai. Bukan sekedar selesai mengaktifkan, udah. Create DB backup. Saya klik kan, intinya dia yang ngerjain untuk kita. Tuh, apa tulisannya? Udah selesai di alamat ini, database backup. Nah, berarti saat saya ngelihat di ini, ada all-in-one web security, nih, backup. Kalian udah pernah membackup database, AT-Access-nya juga ada di sini nih, database backup-nya. Apa isinya? File SQL. Nah, berarti nge-backup database bisa juga dari aplikasi ini, dari plugin ini. Bukan hanya dari PHP admin. Itu contohnya. Oh, saya mau setiap sehari sekali dia nge-backup. Berarti saya aktifkan jam tangan ini. Oke, tinggal ubah mau 1 hari atau tiap 1 jam atau tiap 1 minggu, jumlah maksimalnya berapa, dan seterusnya. Mau dikirim ke email nggak backupnya? Kalau mau centang kata dia. Nah, kalau udah di save, itu baru 1 untuk database.
Saya coba ke user login. Nah, ini juga bisa kalian lakukan ya. Kalau kalian nyoba sebelumnya itu password kita salah berapa kali pun dia nggak ada ngeblok. Terus saya coba buka satu browser lagi lah ya. Nih, maksud saya tuh kayak gini nih. Saya buka, saya mau login. Kalau kalian mau tanya-tanya ya, saya ngetik nih. Kan gagal nih. Kali, 2 kali, sampai berapa kali pun intinya dia nggak ada masalah. Karena tidak ada pembatasannya. Nah, kita coba sekarang. Ngaktifin salah satu plugin ini kemampuannya apa. Kita lihat ya. Kalau saya cuma ngaktifin display generic error message, apa ya yang terjadi? Saya centang. Save. Saya coba lagi. Sebelumnya error, nama pengguna tidak terdaftar. Kali ini apa keluarnya? Invalid login. Invalid login. Nah, jadi kalau yang kayak gini, justru mengamankan dashboard kita dari orang nyoba login. Kenapa? Dia nggak nyampain user tidak terdaftar atau salah password atau apa. Nah, sehingga orang yang mau coba-coba login nebak-nebak apa masalahnya ini ya, karena tidak ketahuan. Itu salah satu pembedanya. Oke, baru satu, udah 2 nih. Baru satu yang di checklist di sini. Nah, kita coba lagi ya. Invalid username tuh kata dia langsung aja di logout, dikunci jika coba nama itu kata dia. Terus ada bisa nggak IP-IP tertentu di whitelist. Terus ada username tertentu di logout, nggak boleh di login sama orangnya. Nah, terus kalau dikunci berapa lama di sini? Bisa. Nah, kita tes ya. Login lockdown-nya saya checklist. Setelah 3 kali, dia nganggap dikunci. Saya coba save. Saya coba usernya Meli nih. Meli. Tek, 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 tek. 1 kali. Meli. Tek, tek, tek. Intinya gagal terusnya. Nah, ada tulisan kayak gini. Akses dari IP-mu diblok untuk alasan keamanan. Kontak admin. Request unlock. Dia. Ya, itu karena apa? Karena pluginnya tadi yang menyebabkan penguncian IP saya ini. Ya, jadi IP kita tuh kalau mengunjungi suatu web, IP kita kan terdetek. Jadi IP kita itu yang di lock sama sistemnya. Nah, itulah menariknya. Baru beberapa ya. Terus valid login record. Di sini siapa aja yang login. Nah, nih, yang tadi. Meli ada login tuh. 7 April jam segini. Ini. Ini yang saya coba-coba tadi. Nanti semuanya ini ke-record nih. Data-data kayak gini. Dari IP berapa kelihatan juga. Terus activity dari akunnya nggak ada kata dia. Intinya banyak yang bisa kita atur di sini. Oke. Nanti silakan kalian coba-coba ada fitur apa aja di plugin ini. Nah, itu baru untuk keamanan. Terus ada lagi untuk apa? Konten tadi itu sudah ada. Salah satunya kayak gini. Share ke media sosial. Nah, kita cari yang belum ada aja nih. Tampilan web kita, kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan ditanya. Tampilan web kita kayak gini. Kalau kita lihat, dia belum ada sama sekali untuk jumlah pengunjung. Kita lihat yang nggak ada jumlah pengunjung. Kemarin saya sempat nyinggung di widget. Nah, di mana ada cari kalender? Cari kalender mana di sini? Kalender. Kalender tidak ada. Cari tidak ada. Nah, barang ini kan udah tergantikan. Nah, terus caranya gimana? Saya akan nyoba install untuk visitor counter namanya. Berarti saya tinggal nyari di plugin di WordPress ini. Karena mau untuk kaitannya dengan pengunjung, berarti visitor counter. Saya nyari beberapa.
WPS namanya 6, ini 14, ini 3, 4, ada yang live, ada awesome, reviewnya jelek-jelek intinya di sini. Elegan. Saya coba inilah ya, karena asal-asal aja nih. Dia belum teruji, ya sebaiknya dihindari. Ayu, kenapa Ayu? Back visit dan seterusnya. Pak, izin keluar Zoom, Pak. Sinyal saya jelek. Oke, Ayu, dadah. Saya coba ya WP visitor static ini. Nah, ini ada nih. Suaranya juga nggak jelas, Pak. Oh. Oke, suara Ayu putus-putus. Iya. Saya akan install cara yang online. Berarti saya tinggal di plugin ini. Sama kayak tema ya, tambah baru. Saya tinggal nyari dari yang online. Yang kayak gini. Nah, tinggal tunggu hasilnya. Karena saya nyari kata kunci berdasarkan ini. Nah, yang mana dia ini install. Cara makainya pun sama. Habis diinstal, diaktifkan. Nah, kita mau lihat nih, bisa digunakannya di mana. Nah, aktifkan. Kebetulan internetnya agak enak di sini, jadi agak cepat lah prosesnya. Setelah diaktifkan, dia ada yang namanya nih WP Visitor real time kata dia nih. Nih visitor statistik, dia ada nama menu baru di sini. Nah, user online kayak gini. Nggak ada ini nggak ada. Nah, berarti plugin ini kalau kita lihat nih ya, dia hanya nampilin untuk di admin areanya. Traffic source. Nah, kayak gitu juga ada. Konten, traffic dari URL-nya, URL apa yang paling banyak. Dia bisa menganalisanya seperti ini. Akan tetapi, nah di sini kan ada tulisan shortcode nih. Dia bilangnya not found. Nah, harusnya yang lain ya yang dibahasnya bukan yang sekarang nih. Kalau ada kata-kata shortcode, artinya kita bisa naruh dia di front end. Kebetulan yang ini nggak ada, ya kita nggak bisa pakai. Jadi dia peruntukannya hanya untuk di back end. Kalau plugin jenis ini. Kalau plugin-plugin yang lain gimana misalnya? Yang untuk apa namanya tuh? Visitor counternya. Bisa aja, tapi kalian silakan nonaktifkan dulu plugin yang tidak digunakan. Contohnya yang sekarang nih, visitor statistik real time ini nonaktifkan, baru cari visitor counter yang lainnya. Oke, jadi di soal UTS tuh jangan ada kategori sama, kalian tulis berkali-kali, mentang-mentang namanya beda. Jadi yang dianggap itu cuma satu, visitor counter. Nah, tinggal kita cari mekanik ini entah apa, saya cobalah reviewnya kayak apa nih. Belum diuji. Yang ini belum diuji juga. Belum diuji. Saya cari yang udah diuji nih. Ada live ini katanya. Belum diuji. Yang ini isi itu install. Mana screenshotnya? Instalasi screenshot. Nah, dia tampilannya kayak gini nih. Ada kayak juga kayak gini. Ya, saya coba aja yang ini ya. Saya tinggal klik install. Dengan catatan ya, kalau kalian mau menggunakan yang sama, oke, kategorinya kan sama-sama untuk ngitung jumlah pengunjung. Maka pilih hanya satu aja yang aktif. Kayak saya tadi udah ngaktifin, tahu-tahu dia hanya bisa di back end aja. Nah, saya nyari yang bisa di front end juga nih. Live visitor counter, mana dia menunya? Nah, kita cari di mana? Di pengaturan nggak ada, di peralatan nggak ada. Nah, tanda tanya nih. Kita lihat ya. Add widget, kata dia nggak nampilin menu kayak yang temannya tadi. Yang menunya kan di sini kan nonaktif nih. WP Visitor, tadi ada di bawah ini. Tapi yang kali ini, dia nggak nampilin menu apa-apa. Berarti dia khusus untuk di, mana tadi? Nih ya, di widget naruhnya.
Nah, kita coba sekarang pakai widgetnya. Berarti ini saya sunting dengan Elementor ya. Nah, saya coba nyari tempat untuk naruh dia tadi. Coba di bagian ini, di bagian paling bawah nih ya. Nah, phone, address, misalnya segala macam. Seret widget nih. Saya coba nambahin di sini. Plus, pilih strukturnya bebas saya strukturnya apa. Saya pakai ini aja lah. Nah, saya plus. Saya mencari visitor gitu. Visitor ternyata keywordnya nggak ada. Nah, tapi dia bilangnya dari widget. Berarti saya nggak mau lihatnya di sini nih. Tampilan widget. Saya nyoba nyari visitor. Mana tulisan visitor? Video ada, ini ada. Mana kita dibohongin? Mana dia ya? Nih, live counter nih ternyata bukan visitor kata-katanya. Berarti carilah LIFV. Sama, ternyata nggak ada juga. Nah, padahal di sini ada live counter. Saya coba tambahkan. Nah, di sini ada nih visitor total, row, selesai. Nah, di bawah ini ada barangnya dia. Jika kita mau menggunakannya, dia bilang langsung di widget. Ya berarti karena dia bentrok dengan Elementor, di Elementor ini nggak ada nih. Ya, tuh umum itu dia. Nah, dia nggak menyediakan untuk kita situs ini. Coba ya, ada nggak? Siapa tahu ada. Ternyata nggak ada juga laman kalender live yang tadi. Bisa jadi ada di sini, cuma belum ketemu sakit banyaknya. Dapatkan lebih banyak dia. Ini nih live counter ada. Jadi dia larinya di WordPress-nya di paling bawah. Nggak bisa nyari langsung di sini. Saya coba live counter. Ya, ini mau digunakan. Tinggal kita seret. Nah, loading. Di sini sama barangnya dengan new title, simple, terang, segala macam ini nih, sama. Nah, saya coba perbarui. Sekarang terapkan nih apa hasilnya. Ya, dia untuk memperbaharuinya ternyata dia dipakai di paling bawah tadi. Nah, kita lihat nih bagian paling bawah counternya mana tadi. Dia cuma nampilin gini. Nah, mau nggak mau berarti kita lihat di halaman front end-nya kalau mau gitu. Karena dia nggak muncul di tempat tadi. Saya coba ke bawah. Berasnya tetap ada. Ya, nggak taunya tetap mengecewakan. Di sini pun dia nggak muncul ternyata. Ya mau nggak mau yang kayak gini nih, daripada bikin ribet misalnya. Ya, tahu-tahu ada kali ini mentang-mentang diganti kata-katanya. Ya mau nggak mau berarti kita ganti di bagian judulnya itu. Nah, hilang lagi nih. Setelah ganti. Ini ada nih ribet. Saya perbarui. Saya tinggal reload. Nanti ada tulisan. Nah, ribet 5. Total visitor counternya. Inilah salah satu penggunaan yang namanya plugin untuk jumlah pengunjung yang bisa ditampilkan di front end-nya. Kalau tadi kan back end, ini front end. Salah satu cara menggunakannya ya rata-rata itu di widget-nya. Kita bisa nambahin di layout. Kebetulan karena ini pakai Elementor, kita nyari widget-nya dengan tombol bawah ini, karena perbagian dia. Kalau sudah, kita mesti nyari gulung paling bawah tadi. Saya cari di sini kan nggak ketemu tadi awal ya. Nah, di bagian WordPress, tinggal kita cari mau nambahin apa. Pak, saya mau nambah iklan misalnya, berarti kita tambahin HTML khususnya di sini. Nah, isinya apa? Misalnya. Ini ada code-nya. Code-nya misalnya saya mau naruh di Google Maps. Google Maps, ISB Malukur, pura-puranya ya nih ya. Geraha lokal lah.
Nah, saya tinggal klik bagikan yang kayak biasa lah, sematkan ini yang iframe-nya ini tinggal kita ambil, kecil, salin, tinggal kita paste di bagian isi, karena ini untuk HTML, terapkan. Nanti kalau benar ada petanya di sini nih. Lama. Oh, gulung lagi ke bawah. Nah, udah benar, ada peta. Tinggal kita perbarui. Ya, selebihnya sama sebenarnya dengan widget. Dia tapi spesial hanya di halaman Elementor ini aja bagiannya. Dia nggak dilari di widget ini. Serupa, tapi peruntukannya dia naruhnya di beda sekali lagi. Nah, selebihnya sih kalian tinggal nyoba aja nih. Ya, jadi sekali lagi ya, tema itu akan sangat mempengaruhi berikutnya gimana. Contohnya konten. Konten kita di mana yang ini? Adanya larinya di blog. Oh. Yang ini kosong, berarti yang satunya. Ya tinggal dihapus yang itu. Pawang ujian praksi. Contohnya ini. Saya mau nge-share tadi, saya bilang. Sudah ada, berarti saya nggak perlu lagi install plugin untuk nge-share ke media sosial. Nah, salah satu plugin yang digunakan untuk konten adalah istilah SEO ini, SEO. Ada beberapa macam untuk SEO-nya. Kalian bisa manfaatin plugin lagi. Jadi dia harapannya terindeks di mesin pencari. Nah, kalian tinggal tambahkan baru. Tambah baru. Salah satunya adalah SEO. Ya, keywordnya cukup SEO aja, nanti banyak nih. Ada keluar Yoast.io tuh salah satunya bisa dipakai nih, Yoast.io. All-in-one juga bisa. Kompatibel katanya nih. Kompatibel, banyak yang kompatibel. Apa sih Yoast.io nih? Kita lihat ya. Ada nggak screenshotnya? Ada di sini. Nah, jadi kalau secara mesin mencari, dia keluarnya kayak gini nih hasilnya kita misalnya. Nah, tinggal kita terapin kalau setuju yang ini. Sama lah persis caranya diinstal. Tinggal kita tunggu, habis itu aktifkan. Nah, saya coba absen lagi sambil menunggu ini. Anak-anak sampai ini belum ada pertanyaan kah? Atau masih bingung karena belum nyoba? Ada, Pak. Hah? Akbar mau nanya apa? Nggak jadi, Pak. Udah tahu, Pak. Oke, mantap Akbar. Fadil tidak ada. Rehan tidak ada. Oke. Nanti saya ulang lagi untuk absennya. Kita lihat lagi sampai mana. Nah, udah selesai, tinggal aktifkan. Sama sih caranya pasti kayak gitulah. Install, aktifkan. Tapi UTS jangan lupa selain mengaktifkan, kalian harus ngapain di plugin itu. Contohnya, saya barusan mengaktifkan Yoast.io-nya. Nih kan dia kan. Nggak usah dapatkan premium segala macam ini pasti berbayar. Coba aja di pengaturan. Kalau ada pengaturan, kalau nggak cari menunya yang muncul apa. Nah, dia muncul di sini nih. Masalah apa? Premium sekali lagi nggak usah. Mulai optimasi. Coba aja mulai. Diikutin aja dulu dia apa. Kan nyuruh kan. Nah, dia suruh. Nah, ini tinggal ditunggu. Dia mengoptimalkan agar kita nih dapat di mesin cari. Tapi tentunya kalau udah hosting ya, kalau sekarang sih masih belum. Karena masih local host. Nah, udah selesai gitu dia. Ya kita tinggal ngikutin lagi apa misalnya pengaturannya lagi di umum bagus tidak mendeteksi masalah buka untuk mengaktifkan pembaruan ikhtiar plugin kita ikutin lah dia Yoast.io-nya kan udah terbaru nih ya berarti nggak usah diupdate udah tadi translating gitu dia suruh kita nerjemahin segala macam disuruh daftar udah tidak enak lagi ada kita notifikasi ini ya kita klik do not show-nya ini habis halaman ini di fitur analisis SEO wawasan itu yang berbayarnya pemantauan penggunaannya ya biarin lah kayak gitu integrasi yang premium sih pasti nggak usah
Nah, ini pakai Baidu, Google, segala macam nih kalau mau kita pakai Google Search Console-nya, ini lebih lanjutnya nggak usah aja di sini. Tampilannya kalau ketemu maunya kayak gimana? Nah, pemisah judul kata dia. Terus ada tampilan logo organisasi, logo kita tampil nggak? Kita bisa ngatur semua sebenarnya dari sini. Jadi yang tampil di mesin mencari bisa kita setting dari Yoosio ini. Oke, nanti ini nih baru berguna jika kalian sudah menghostingnya. Kalau untuk sekedar lokal sih sekedar tahu aja dulu taksonomi dan segala macam. Nah, nanti kelihatannya saat kalian nambah post ini. Nih ya, di bagian ini, nih. Judulnya apa misalnya? Judul belajar SEO. SEO bukan SEO. Nah, misalnya gitu. Nanti ada Yoosio-nya. Saat kita nyari di mesin cari, tampilannya tuh kayak gini nih, kurang lebih. Nah, judul, halaman pemisah, judul situs, dan seterusnya. Deskripsi meta, misalnya nambah-nambah apanya, ya dia untuk membantu kita agar terindeks di mesin pencari, dan seterusnya. Intinya ya untuk bantu konten di sini. Jadi saat kita post, oh berita tentang puting beliung di Bangka Belitung, nah salah satunya web kalian tuh tampil. Itu tujuannya. Oke. Sebenarnya ada banyak, tapi karena udah diambil alih oleh si tema, ya kalian tinggal ikutin aja. Pak, bagaimana kalau yang tidak diambil oleh tema? Nah, itulah yang saya bilang kalian, coba lihat di YouTube saya, Yogi Fatur Setiawan tuh. Ini nih ya, kopi. Ini yang saya bilang ke kalian, kalian sebenarnya bisa ngelihat dari kakak kelas kalian yang rek web ini sama lah, itulah maksudnya. Tinggal kalian buka, yang bahas tentang plugin apa aja. Ini kan ada satu nih. Kita lihat nih. Nah, install plugin mirip kok caranya. Itulah yang pasti saya sampaikan tuh. Metal slider. Nah, ini bikin slider nih. Slider pakai gambar. Nih, caranya gimana? Ya, tinggal kalian ikutin. Jadi, walaupun di sini saya belum sampaikan, sebenarnya kalian bisa melengkapinya dengan yang ada sudah saya upload ini. Tunggu, saya coba cari lagi. Itu satu kan tentang plugin lagi. Mana nih? 6, 6. Nih, tentang plugin juga nih, pertemuan 6 nih berarti. Tinggal kita lihat. Nah, bahas apa nih? Nah, ini pakai Next Gen Gallery. Untuk apa ya? Bentuk galeri. Jadi kalian punya koleksi-koleksi foto misalnya, bisa pakai galeri ini. Nanti galerinya bisa ditambahin di suatu menu. Menunya berupa halaman itu. Ya tinggal saat saya klik, oh tampil koleksi-koleksi foto. Bisa juga itu jadi konten. Oke, ini gambarannya nih. Jadi sekali lagi banyak contoh-contohnya. Nah, ini kan yang SI6J-nya, yang 5A-nya apa? Harusnya mirip-mirip kayak gitulah. Nah, kita lihat lagi ya. Saya coba ke bagiannya. Ini udah mulai lama lagi internet. Nah, di sini visitor counter nih yang dibahas. Ya gambarannya kayak gitulah. Pasti beda kelas, saya beda menyampaikan tentang pluginnya. Ya pembahasannya beda, tapi tujuannya sama, yaitu install plugin. Nah, untuk kalian ini ceritanya pun ya sama persis lah. Nanti ada untuk keamanan tuh apa. Nggak harus aja hanya ini ya nih triknya. Kalian bisa nyari di Google. Plugin wajib install WordPress. Nah, nih. Jadi untuk ngisi jawaban UTS itu, kalian tinggal ngikutin sebenarnya yang ada di sini. Pertama Yoosio.
Nah, isi Akismet. Akismet ini saya nggak hitung ya, yang Hello Dolly dan Akismet karena bawaan. Redirection untuk apa? Nah, inilah ya yang bisa kalian lakukan. WP Rocket untuk meningkatkan kecepatan, misalnya kayak gini. Nah, jangan lupa selain diaktifkan, kalian juga pakai barangnya itu. Barangnya apa ya? Mungkin kalian setting ke table press untuk bikin tabel tuh, ya enggak? Terus Imagify, aspek visual dan segala macam. Jadi kata kunci yang seperti ini, plugin wajib install WordPress. Nah, kalian walaupun nggak tahu nama WordPress, nggak tahu nama pluginnya, bisa dicari di Google. Oke, 7 rekomendasi plugin wajib apa nih? Kita baca. Akismet ini sih kalau kalian udah masuk ke hosting, ini sangat berguna nih Akismet nih. Tapi untuk lokal host ya nggak usah lah sementara nih. Contact form. Nah, ini bikin form. Yang pasti formnya untuk isian itu kayak buku tamu, Yosio sama gitu, Jetpack untuk keamanan tuh bilangnya. Kalau kalian sudah pakai Jetpack, all-in-one WP security, udah nggak usah. Karena sama kategorinya, sama-sama keamanan. Total cache untuk kecepatan. Kecepatan kan belum ada, ini boleh digunakan. Sharing karena sudah ada di tema yang tadi itu berarti ini nggak usah dihitung lagi. Untuk backup all-in-one WP security juga udah ada, berarti nggak usah juga habis. Nah, tinggal cari aja. Intinya di Google ini nama-nama pluginnya yang digunakan. Oke, harusnya UTS-nya pun udah terjawab kayak gitulah caranya. Ya, kinerja yang tadi tuh WP Chase misalnya. Untuk galeri, NextGen Gallery, banyak banget. Oke. Nah, plugin yang tepatnya yang mana? Ya tentunya kalian nggak kesusahan untuk nyetingnya. Contoh, kalau saya tunjukin tadi, plugin visitor counter saya ada 2. Satu untuk di dashboard, satunya yang live visitor counter ini ada di front end. Yang mana yang kalian mau gunakan? Salah satu aja. Nah, berarti yang satunya dinonaktifkan saja, yang satunya aktif. Hanya seperti itu. Karena yang dihitung adalah yang aktif. Oke. Dan kalian tahu cara makainya. Kalau bingung dipakainya, ya mending cari yang lain lagi. Yang gampang tuh ya dia ketemu menunya kayak gini dan bisa ditambahin widget. Itu yang dihitung nilainya ada nanti. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Silakan ya kalau ada ya. Ingat, pertemuan selanjutnya tinggal ngumpul di hari Rabu itu yaitu hasil UTS-nya. Paling lambat soal fix-nya saya upload di hari Sabtu. Ini untuk soal UTS yang fix-nya paling lambat di hari Sabtu. Emang soalnya apa? Nah, saya bilang ke kalian, kalian kumpulin aja dulu kontennya. Karena soalnya itu akan sama aja dengan kakak kelas kalian. Oke, yang saya ubah tuh nanti saya balik-balik inilah didengerin ya, saya bahas lagi nih ya. Kalau ada pertanyaan, tanyain lah, jangan nggak ditanya. Nih, lihat nih. Nomor 1 ini dari pengaturan. Harusnya udah bisa langsung terjawab. Nomor 2 ini, seperti yang dijawab Tony itu, berarti di dalam htdoc, nanti ada folder kelompok, ada 19 SI, kalian kan 20, berarti 20 SI, NIM 3 digit kalian. Ini kalau kakak kelas, bisa jadi kalian localhost, kelompok, dan NIM lengkap kalian. Oke, hanya beda tipis-tipis kayak gitu, tapi bentuk-bentuknya ya kayak gini lah bentuk soalnya. Yang ketiga ini, nama database. Ini kalau saya sarankan sih jangan gunakan yang kalian latihan ini. Gunakan saja WordPress yang baru download dari WordPress ORG dengan ngikutin database-nya apa. Tapi yang sekarang ini kan DB name nih. Bisa jadi saya ganti bukan DB name lagi. Karena apa? Karena latihan sekarang kan kalian DB name juga nanti bentrok dengan yang latihan. Nah, bisa jadi saya malahan kebalikan nih. Yang ini belum DB name, ya bukan localhost name, tapi saya ganti jadi localhost langsung name. Yang ini DB 19 SI, 20 SI yang berapa? 3 digit name. Kalau ini nama akhir bisa jadi nama depan nanti.
Yang ini bisa jadi nama depan, bisa jadi name. Yang ini dari name bisa jadi nama. Intinya saya cuma bolak-balik. Sekali lagi, pada intinya sama dengan soal yang kakak kelas ini. Konten nanti ada kayak gitu, minimalnya berapa. Terus lamannya. Ya intinya yang kaitan dengan kalian, kegiatan kalian. Tony hari ini nyervis motor bebek misalnya. Nah, dapat duit berapa kayak gitu. Dia foto kliennya, foto dianya, foto motornya. Ada ceritanya juga. Konsepnya sama kayak kalian ngerjain tugas yang wordpress.com. Makin lengkap, makin bagus. Nah, nanti ada permaling, berarti ini pengaturan permaling. Tema, berarti ini nyoba tema sebanyak 10 biji. Kalau yang di sini bisa jadi yang kalian 15. Terus temanya cari yang paling bagus, paling komplit. Nah, itu tergantung nih, bisa jadi 20 poin juga. Ini nambahin pengguna. Selain admin, penggunanya siapa? Ingat ya, adminnya adalah sesuai nomor 4 ini. Kalau adminnya saya minta NIM, bukan admin ya, itu peran administrator ini kita bisa saat install itu terdapatnya. Adminnya udah ada, berarti tinggal tambah pengguna kontributor. Kalau nggak diminta username-nya apa? Bebas berarti. Nah, tinggal kalian tambah kayak gini, dan ngikuti ketentuan yang ada di sini. Statusnya gini, berarti kontributor nanti bikin 2 post, author bikin 2 post, editor nggak ada bikin post, tapi dia merevisi dan menerbitkan. Dia bikin halaman aja, misalnya gitu. Nah, ini yang saya bahas tentang plugin-plugin nanti. Kalian bisa sambil googling nama-nama pluginnya apa kira-kira. Nah, tinggal kalian saya lihat gunakan apa enggak plugin itu. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Anak-anak, apakah sampai ini ada pertanyaan? Oh, anak-anak. Jika tidak ada, ya ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Ore, keren. Berarti udah bisa kerjain lah nanti spek detailnya di hari Sabtu. Oke. Ini udah hadir semua kecuali Rizky Maulana, Fabian, Valen, Fazeli, dan Anggita. Nah, yang lainnya udah hadir. Sekali lagi, sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Jika tidak ada, saya izin tutup ini ya. Ya, anak-anak ini diam nih. Anak-anak. Ya, Pak. Jika iya, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Iyalah, jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Perkuliahannya cukup sampai ini. Pada intinya atau poinnya adalah kalian tinggal nyoba plugin itu. Nanti tentukan plugin yang mau digunakan yang mana. Hanya itu sih pesan saya. Karena tanpa nyoba, nanti nggak akan tahu. Setelah nyoba, baru tahu nih ngisi yang ini nih, untuk apa-apanya. Kalau nggak tahu nama plugin, kalian bisa nyari di Google nanti. Nah, gunakan hanya plugin yang kalian tahu gunakan. Oke, hanya itulah pesan saya. Jika kurang mengerti, boleh tanya di grup nanti. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam dan salam leluhur ya. Saya izin akhiri. Terima kasih anak-anak. Selamat malam, Pak. Terima Selamat kasih, Pak. malam. Terima kasih, Iya, Nih, Pak. ya, Shalom, Pak. Shalom. Jangan lupa kerjain ini ya, tugasnya. Ya, UTS Pak. juga. Ya, Pak. semoga sukses dan